Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai program pengembangan diri yang mana ini berasal dari pengalaman pribadi saya. Jadi sebelum-sebelumnya saya suka ikut kursus, saya banyak beli buku, ikut seminar, ikut training, sampai saya beli satu paket video. Waktu itu sempat salah satu kursus bisnis gitu, saya beli modul videonya. Tapi kok kayaknya nggak ada perkembangan gitu. Pada akhirnya tahun 2017 saya ikut sertifikasi coaching yang itu sebetulnya nggak sengaja juga. Saya hanya berpikir bahwa selama ini saya udah banyak ngikut program pengembangan diri, kok nggak ada yang efeknya itu nggak maksimal gitu loh. Akhirnya setelah saya ikut coaching, saya mulai mengerti, oh ada perbedaan ternyata antara satu program pengembangan diri dengan program pengembangan diri lainnya. Nah yang unik adalah ketika tahun 2018 ketika saya ikut salah satu seminar, di situ ada salah satu peserta yang tahu saya sebagai seorang coach, kemudian menanyakan gitu loh, kok setelah ikut seminar uh, hasil yang dia inginkan seperti coaching gitu loh, padahal dia ikutnya seminar gitu. Jadi memang ada perbedaan di antara program-program pengembangan diri. Jadi ada seminar, ada workshop, ada training, ada mentoring, coaching, counseling, dan lain sebagainya. Itu ada di buku saya, di buku Terus. Itu saya jelaskan. Kalau umpamanya kalian berminat, saya juga punya buku versi gratisnya. Program pengembangan diri dan skill. Itu bisa DM di Instagram saya, nanti saya kirimkan via WhatsApp. Oke, berlanjut ke pengalaman saya. Jadi saya menghabiskan waktu, energi, saya menghabiskan biaya juga puluhan juta. Itu saya hitung-hitung paling sedikit 20 juta, paling sedikit itu 20 juta. Nah, akhirnya muncul ide bahwa ternyata kenapa sebagian orang sudah berusaha untuk mengembangkan diri tapi tidak berhasil adalah karena bukan program pengembangan dirinya yang salah, tapi karena dia tidak menggunakan program pengembangan diri yang tepat yang ia butuhkan pada saat itu. Misalkan gini, coaching dengan mentoring itu berbeda jauh. Jadi sebagian orang menganggap sama. Jadi mentoring itu kamu dibimbing dari A sampai Z. Dari nggak bisa sama sekali sampai bisa. Seluruhnya diajarin. Coaching itu sama-sama pendampingan, cuman yang digali itu potensi-potensinya, kesadaran dirinya. Dia lebih soft lah, lebih narik kepada momen ahanya gitu. Kemudian training juga berbeda. Training itu kita dilatih pelatihan yang spesifik. Misalkan kalau umpamanya nggak bisa keuangannya di bagian mananya, akuntingnya kah atau investasinya kah? Nah itu trainingnya khusus sendiri-sendiri. Nah kebanyakan orang, apalagi pada zaman ini, mereka ngeliat, ini ada training nih, ikut ah. Tapi dia nggak tahu sebetulnya yang dia butuhkan tuh training atau coachingnya dulu gitu. Nah, di sini saya ingin sharing bagi teman-teman semua agar nggak buang-buang uang. Kalau saya dulu saya nggak nganggap buang-buang uang, saya nganggapnya investasi yang walaupun banyak yang tidak terpakai sampai sekarang, cuman akhirnya saya mendapatkan satu pemahaman gitu mengenai program pengembangan diri ini. Nah, di sini bagi teman-teman, sebelum mengikuti program pengembangan diri apapun itu, harus punya goals yang jelas dulu. Jadi kalau umpamanya teman-teman ingin menjadi pengusahanya seperti apa, ingin dapat omset berapa, berusahanya, membuka usahanya itu dalam bidang apa, bidang material kah, kain kah, bidang sablon, printing, itu harus jelas dulu. Nah, sekarang gimana kalau umpamanya nggak jelas? Nah, menarik ini. Kalau umpamanya nggak jelas, jangan khawatir. Kalau nggak jelas sama sekali, kalian cari coach. Cara cari coach itu sekarang gampang banget. Kalian nggak perlu cari takut-takut. Jadi banyak orang yang ingin coaching tapi dapat dikucing-kucingin gitu kan. Bercanda-bercanda. Jadi untuk mendapatkan coaching, seorang coach yang sudah tersertifikasi, yang sudah kompeten lah di bidangnya, itu kalian tinggal buka VC Coach. VC Coach itu punyanya Coaching Indonesia. Di situ ada ratusan coach, kalian tinggal pilih sendiri. Kalian ingin membuka bisnis, cari aja tulis bisnis. Di situ ada coach bisnis banyak. Kalian ingin pengembangan pribadi, tulis aja pengembangan pribadi. Di situ ada
semuanya. Sudah pengembangan pribadi, kalian stres pun ada coachnya. Kalian untuk relationship ada coachnya. Kalian dari ingin merubah hidup, jadi dari karyawan jadi pengusaha transformasional, itu ada coachnya. Jadi kalau umpamanya belum jelas, kayaknya saya goalsnya belum jelas dah, gampang, cari coach dulu, jangan cari trainer, jangan cari mentor. Karena apa? Kalau umpamanya kalian goalsnya aja belum punya, siap-siap kalian akan ngabisin energi, ngabisin biaya, ngabisin waktu yang akhirnya nggak jelas. Jadi untuk setiap program pengembangan diri, yang paling pertama, yang paling penting itu adalah goals-nya dulu. Sebetulnya kalian belajar untuk apa sih? Ingin menguasai apa? Problem apa? Nah ini yang penting. Problem apa yang ingin diselesaikan? Kalau umpamanya sekarang problem finansial gitu kan, saya ngalamin problem finansial. Nah di sini ada training menaikkan omset gitu, atau mendapatkan pendapatan sampingan. Kalian harus jelas dulu pendapatannya berapa yang ingin kalian dapatkan. Karena untuk mendapatkan 10 juta dan 100 juta itu caranya beda jauh. Jauh banget. Jangankan 10 juta dengan 100 juta, 10 juta dengan 20 juta aja caranya sudah jauh. Udah berbeda gitu kan. Jadi usahakan untuk membuat goalsnya dulu. Kalau umpamanya goalsnya belum jelas, jangan habiskan uang untuk training, untuk ngikutin yang lain sebagainya. Tapi keluarkan energi sedikit, uang sedikit, waktu sedikit untuk membayar seorang coach. Ambil sesi coaching yang biasanya 4 sesi gitu dalam 2 bulan atau 1,5 bulan. Nah setelah goalsnya bulat, nah disitulah baru kalian mulai mengambil training, mengambil mentoring, dan untungnya nanti coach kalian juga bisa membantu. Seharusnya kalian membutuhkan apa? Seminar dulu kah? Atau training dulu kah? Atau mentoring dulu kah? Jadi jangan gegabah ketika ingin mengembangkan diri kita, jangan gegabah. Kita lihat ada training murah, lagi diskon training, lagi diskon seminar, lagi diskon mentoring, lagi diskon konseling, semuanya diambil, yang akhirnya ya kayak saya dulu gitu kan, sampai sekarang sebagian besar ilmunya belum saya pakai gitu loh. Jadi ya yang masa lalu saya anggap itu sebagai pengalaman dan saya sharing sekarang kepada teman-teman semua. Jangan menghabiskan waktu, energi, terutama biaya kita untuk hal yang sebetulnya kita sendiri nggak tahu goalsnya itu akhirnya di mana. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya.